Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memasuki minggu kelima, ya. Dalam pertemuan kelima ini kita akan membahas mengenai rezim dan organisasi internasional dalam keamanan cyber. Oke, mari kita lanjutkan pertemuan kali ini mengenai rezim dan organisasi internasional dalam keamanan cyber. Secara historis, keamanan cyber dikelola dengan menerapkan solusi untuk memecahkan masalah atau mengurangi resiko. Banyak departemen ataupun lembaga keamanan cyber memiliki pengalaman teknis seperti firewall atau intrusion detection, tetapi seringkali departemen atau lembaga ini tidak memiliki kebijakan dan proses tata kelola keamanan cyber dasar. Jika memang ada kebijakan ataupun proses, seringkali ketinggalan zaman atau bahkan diabaikan. Padahal sifat dari resiko yang ditimbulkan di domain cyber mengharuskan upaya mitigasi terhubung ke seluruh organisasi baik nasional, regional, atau internasional. Governance sendiri adalah tentang aturan dan regulasi untuk mengelola interaksi sosial dengan cara yang disetujui oleh konvensi nasional dan hukum. Pada prinsipnya, pemerintah melibatkan berbagai pihak dalam tata kelola domain cyber untuk mengamankan domain cyber dan menjamin penggunaannya secara aman. Cyber Security Governance mengacu pada komponen tata kelola organisasi yang menangani ketergantungan mereka pada dunia maya untuk menghadapi ancaman. Cyber Security Governance juga dipahami sebagai sistem yang digunakan organisasi untuk mengarahkan dan mengendalikan tata kelola keamanan cyber, menetapkan kerangka kerja, dan memberikan pengawasan untuk memastikan bahwa resiko yang ada di domain cyber dimitigasi secara memadai dan memastikan bahwa pengendalian diterapkan untuk mengurangi resiko di domain cyber. Operasi cyberspace yang efektif bertumpu kepada efektivitas berbagai departemen atau lembaga yang didirikan untuk mengelola semua aspek di domain cyber beserta infrastruktur fisik baik swasta atau badan pemerintah. Dalam hal ini, setelah Amerika Serikat menemukan internet, diikuti pembentukan Internet Corporation for Assigned Names and Numbers atau ICANN, ya, sebagai entitas yang diberi hak untuk memberikan domain sistem nama. Ya, upaya ini diikuti oleh pengembangan afiliasi yang mewakili tata kelola internet secara keseluruhan. Ya, akan tetapi tata kelola inti dari domain cyber, ya, masih berada dalam otoritas swasta. Oke, kita lanjutkan. Banyak pemerintah telah menyadari bahwa kerentanan domain cyber tidak hanya mengancam keamanan jaringan mereka sendiri, tetapi keamanan warganya yang melakukan aktivitas rutin setiap hari melalui internet. Dengan tidak adanya tanggapan yang terkoordinasi atau upaya kerjasama untuk mengembangkan strategi pengurangan ancaman di domain cyber, maka menimbulkan potensi dampak kegagalan pemerintah untuk mengatasi ancaman yang muncul. Akibatnya apa? Akibatnya pemerintah dengan berbagai cara memobilisasi sumber daya nasional dan internasional untuk menciptakan kerangka keamanan cyber yang luas dan terkoordinasi baik melalui lembaga regional maupun internasional. Oke. Kita lihat di layar, ya.
disajikan ekosistem kelembagaan cyber, ya, berbagai organisasi nasional, internasional, swasta yang beragam dan luas. Tetapi tidak semua lembaga regional dan internasional yang ada terdapat dalam gambar ini, ya. Di slide ini ya menunjukkan ya lanskap kelembagaan saat ini menyerupai tambal sulam keamanan yang mencakup area kritis bukan payung yang mencakup semua mode dan sumber ancaman dunia maya yang diketahui, ya. Seperti misalkan Computer Emergency Response Team atau CERT, ya, diharapkan dapat mengatur, ya, atau mengolah tanggapan terhadap ancaman di domain cyber, mempromosikan penggunaan teknologi cyber yang valid, dan memastikan kesinambungan akses terhadap jaringan. Meskipun sebagian besar ya CERT ini didirikan sebagai organisasi nirlaba, banyak yang telah beralih ke kemitraan publik swasta dalam beberapa tahun terakhir. Mereka juga diharapkan dapat mengurangi kerentanan keamanan, ya, meningkatkan pemahaman tentang sifat ancaman dunia maya, dan meningkatkan metode komunikasi dan pelaporan ancaman yang terdeteksi kepada tim keamanan cyber negara lain. Oke. Kita akan coba lihat satu persatu, ya, organisasi-organisasi ini, ya, baik entitas internasional maupun non-profit entities, ya. Kita akan kupas satu-satu walaupun kita akan mengupasnya secara sederhana. Oke, yang pertama adalah APCERT, Asia Pacific Computer Emergency Response Team, ya. Organisasi ini memiliki visi untuk membantu menciptakan ruang cyber yang aman, bersih, andal di Asia Pasifik melalui kolaborasi global. Ya. Kemudian ada ERTCC, ya, Computer Emergency Response Team, ya, Koordinator Center, ya, adalah pusat koordinasi, ya, CERT, ya, sebuah pusat penelitian dan pengembangan swasta, ya, Amerika Serikat yang berupaya meneliti bug pada perangkat lunak yang mempengaruhi perangkat lunak dan keamanan internet. Dengan kata lain, meningkatkan keamanan dan ketahanan sistem dan jaringan komputer, serta menerbitkan penelitian dan informasi tentang temuannya, dan bekerja sama dengan pihak swasta, pemerintah, industri, penegak hukum, dan akademisi untuk meningkatkan keamanan internet secara keseluruhan. Ya, ini ada dua posisi teratas, ya. Yang kemudian kita akan coba ke entitas internasional. Di sini ada Corporate Cyber Defense Center of Excellence Council of Europe, ya. Memiliki misi untuk mendukung negara-negara anggota NATO dengan keahlian interdisipliner, ya, untuk yang unik di bidang penelitian, pelatihan, dan latihan pertahanan domain cyber yang mencakup bidang teknologi, strategi, operasi, dan hukum, ya. Visi dari organisasi ini adalah untuk mendorong kerjasama negara-negara yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama. Kemudian ada ENISA, ya, European Network, ya, Network and Information Security Agency, ya. ENISA ini didirikan oleh regulation, ya, pada nomor 460, ya, di tahun 2004, ya, dari Parlemen Eropa mengenai European Network, ya, and Information Security Agency, ya. ENISA juga memiliki tujuan peningkatan kesadaran dan kerjasama antara sektor publik,
dan swasta, memberi nasihat kepada Uni Eropa tentang masalah keamanan dunia maya dan pengumpulan data. Kemudian ada Interpol, ya, International Criminal Police Organization, ya. Organisasi ini mengelola, ya, hotline untuk keamanan termasuk keamanan cyber, melatih lembaga penegakan hukum, ya, berpartisipasi dalam investigasi. Kemudian ada ITU, ya, International Telecommunication Union, ya. Organisasi ini merupakan badan khusus PBB untuk teknologi informatika dan komunikasi, ya, melakukan rilis pedoman dan standar dan mendukung komunikasi yang lancar sekaligus sponsor bagi IMPACT, ya. Kemudian IMPACT itu apa? IMPACT International Multilateral Partnership Against Cyber Threat, ya. Organisasi ini merupakan pusat respon ancaman global, menganalisis data, sistem peringatan dini terhadap ancaman di domain cyber, ya. Itu ada beberapa entitas internasional. Kemudian bagaimana dengan entitas non-profit, ya? Ada Global Institute for Security and Research, ya, melakukan research and development, ya, dengan para pemimpin industri, sektor publik swasta dan akademisi untuk mengembangkan kebijakan, strategi dan cyberspace, ya. Kemudian terakhir ada Corporate Association for Internet Data Analysis, ya. Organisasi ini mengumpulkan data yang akan meningkatkan kesadaran situasional dengan tentang struktur, perilaku dan kerentanan tipologi, ya, internet. Oke, silakan adik-adik, ya, mencari informasi lebih lanjut terkait dengan organisasi-organisasi yang ada di slide ini atau gambar ini, ya. Ya, dari Asia Pasifik Computer Agency Response Teams, ya, sampai ke Corporate Association for Internet Data Analysis, ya. Ini penting buat kalian, ya, bagaimana peran dan fungsi mereka, ya, masing-masing organisasi ini dalam keamanan cyber. Oke, sekarang kita akan lanjutkan. Kita akan fokus, ya, melihat bagaimana koordinasi antar Computer Emergency Response Teams, ya. Seperti yang kita tahu bahwa Computer Emergency Response Teams ini diharapkan dapat mengatur, ya, atau mengelola tanggapan terhadap ancaman di domain cyber, ya, terus mempromosikan penggunaan teknologi keamanan cyber yang valid. Saat ini jaringan organisasi ini menjadi semakin terorganisir, ya. Organisasi ini secara individu di masing-masing, ya, negara mungkin sangat berbeda dalam kemampuan mereka secara efektif, ya, menjalankan mandat mereka. Ya, salah satunya yaitu mendeteksi atau mengatasi ancaman di domain cyber. Saat ini ada lebih 200, ya, chart yang diakui, ya, atau anggota yang diakui dengan tingkat organisasi, ya, pendanaan dan keahlian yang sangat berbeda. Namun secara umum, ya, Computer Emergency Response Teams ini memiliki struktur yang sama, ya, tetapi dengan koordinasi terbatas di antara anggota tersebut. Meskipun, ya, ada organisasi ini melalui koordinasinya, ya, terus memainkan peran yang berpengaruh dalam membangun organisasi di tingkat nasional, ya, di negara-negara berkembang dan membina komunikasi dan koordinasi antara anggota dalam organisasi, ya, di tingkat nasional. Tetapi setiap anggota, ya, dalam organisasi ini berada dalam konteks kelembagaannya sendiri. Ya, pada gambar berikut, ya, ditunjukkan, ya, sistem koordinasi tata kelola untuk
untuk organisasi ini, ya, menggunakan Eropa misalnya, ya, Asia dan Amerika sebagai contoh. Ya, gambar ini pula menunjukkan posisi Amerika Serikat dalam organisasi ini dalam konteks yang lebih luas dari keseluruhan jaringan institusi cyber. Kemudian bagaimana, ya, perjanjian, ya, internasional cyber treaties ini, ya. Jadi kalau kita tadi melihat banyaknya organisasi, ya, nah, pada kesimpulannya bahwa komunitas internasional masih berada dalam, ya, tahapan awal menuju pembentukan perjanjian dalam domain cyber internasional. Ya, inisiatif utama dalam hal ini Convention on Cyber yang disusun oleh Council of Europe, ya, berfokus pada kejahatan yang dilakukan melalui internet dan jaringan komputer lainnya yang didirikan pada tahun 2001. Secara khusus, konvensi ini berupaya, ya, untuk menyelaraskan hukum pidana nasional dan mekanisme penyelidikan dan penuntutan pelanggaran di domain cyber serta membangun mekanisme yang efektif untuk kerjasama internasional. Ya, kemudian, ya, konvensi ini juga membahas penipuan terkait dengan komputer, ya, ada yaitu computer related fraud, ya, pornografi anak, kemudian pelanggaran keamanan jaringan dan intersepsi. Ya, selain itu terdapat World Conference on Information Technology, ya, yang dipimpin oleh ITU, ya, berupaya meninjau Treaty for Worldwide Communication pada tahun 1988, ya, mengenai telekomunikasi internasional. Oke, teman-teman, ya, kita sudah banyak, ya, melihat ternyata organisasi-organisasi sebetulnya sudah ada, ya, mengenai rezim dan organisasi dalam domain cyber. Walaupun memang organisasi ini, ya, masih dalam tahap-tahapan awal, ya, menuju bagaimana kondisi ruang cyber yang aman, ya. Oke, untuk diskusi, ya, kita akan bertemu dalam sinkronus, ya, teman-teman, ya. Nanti kita akan diskusikan lebih lebih menyeluruh, ya, dan lebih komprehensif dalam pertemuan sinkronus salah satu organisasi, ya, atau rezim yang dalam domain cyber. Mungkin kita akan fokus kepada wilayah Amerika kah, gitu, ya, atau wilayah Eropa kah, atau bahkan ASEAN, ya. Oke, ya, mohon dilihat, ya, dibaca sumber-sumber yang ada di bahan bacaan pertemuan kali ini, ya. Kita akan diskusikan, ya. Sampai ketemu di pertemuan sinkronus, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.